melepaskan ikatannya, membebaskan belenggunya. Au yubiqahu al-jur, atau ketidakadilannya akan datang untuk kemudian menghancurkan, membinasakan dirinya. Sedang jamaah Jum'ah rahimakumullah, ada beberapa poin penting yang ingin khatib kemukakan di dalam hadis yang singkat ini. Yang pertama, kepemimpinan itu adalah amanah. Bukan sesuatu yang ketika kita dapatkan harus kita syukuri atau melakukan syukuran. Tapi yang paling penting untuk kita perhatikan, ini adalah amanah, tanggung jawab. Bukan hanya kita pertanggungjawabkan kepada manusia, tapi melampaui itu semua, kepemimpinan adalah pertanggungjawaban yang akan dihadapkan kepada Rabb semesta alam ini, pencipta kita yang maha adil, maha mengetahui segala sesuatu, dan maha meneliti segala sesuatu, sehingga tidak ada satupun yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kepemimpinan ini, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti dua mata pisau. Kepemimpinan ini bisa menyebabkan seseorang mendapatkan derajat yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika seseorang itu adil di dalam kepemimpinannya. Disebutkan di dalam banyak hadis tentang keutamaan pemimpin yang adil. Bahkan di antara 7 golongan yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang menempati urutan pertama di situ tidak lain dan tidak bukan adalah imamun adilun, imam yang adil. Namun di sisi yang lain, kita harus berhati-hati, sebab kepemimpinan ini juga bisa menyeret seseorang di dalam kebinasaan, bukan hanya di dunia, tapi kebinasaan di hari akhirat nanti. Kapan? Ketika seseorang ini kemudian berlaku zalim, berlaku curang, berperilaku korup, KKN di dalam kepemimpinannya ini. Hadirin yang dimuliakan, ada satu contoh indah dalam sejarah diriwayatkan kepada kita. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, menjadi presiden, dalam suatu perjalanan perisai beliau terjatuh, dan ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi beliau. Sampai-sampai beliau mengatakan, saya ingin ketika saya meninggal, perisai saya ini kuburkan bersama dengan saya. Kenapa? Karena perisainya ini adalah saksi dalam berbagai duel-duel yang spektakuler yang beliau menangkan di dalam jihad fisabilillah. Sehingga ketika perisai ini terjatuh, hilang, beliau merasa kehilangan sekali. Sampai kemudian beliau mengerahkan orang untuk mencari di mana perisainya ini berada. Sampai suatu ketika perisai ini ternyata ditemukan ada di pasar, ada di dalam kios orang Yahudi untuk diperjualbelikan. Ketika sampai berita ini kepada beliau, maka beliau mendatangi orang Yahudi ini dan memeriksa baik-baik perisai itu. Dan ternyata beliau mengenal betul setiap lekuk, setiap pecahan dari perisai ini. Beliau mengatakan, ini perisai saya. Saya tidak pernah menjualnya kepadamu, dan saya juga tidak pernah memberikan perisai ini kepadamu. Lalu bagaimana bisa perisai ini bisa sampai di tanganmu? Kemudian orang Yahudi ini mengatakan, saya tidak berkewajiban untuk memberitahukan Anda bagaimana cara saya memperoleh perisai ini,
tapi perisai ini ada di tangan saya sekarang. Coba bayangkan hadirin Allah Subhanahu wa taala, seorang pedagang kecil berbicara seperti itu kepada seorang presiden. Tapi mari kita perhatikan keagungan Islam yang telah mendidik jiwa yang hebat seperti Sayyidina Ali ini. Beliau mengatakan, kalau begitu kita harus ke pengadilan. Kita harus ke pengadilan, kita berperkara. Saya akan menuntut Anda. Maka orang Yahudi ini mengatakan, silahkan, mari kita ke pengadilan. Akhirnya kemudian kasus ini dibawa oleh Sayyidina Ali ke mahkamah. Hakimnya adalah seorang hakim yang bernama Qadhi Shuraih. Qadhi Shuraih, beliau seorang tabi'in. Maka ketika itu hakim ini bertanya, wahai Amirul Mukminin, apa yang hendak Anda laporkan? Maka Sayyidina Ali mengatakan, wahai Shuraih, suatu ketika dalam perjalanan perisai saya jatuh, hilang. Lalu kemudian saya cari, kemudian saya temukan ada di tempat jualan orang Yahudi ini. Kemudian saya mengatakan bahwa ini punya saya, tidak pernah saya berikan kepadamu, tidak pernah saya jual kepadamu, tapi dia tidak mau mengakui. Maka kita berperkara, maka kami bawalah perkara ini di hadapan engkau hari ini. Maka hakim kemudian bertanya, wahai Amirul Mukminin, Anda mengklaim sesuatu, Anda harus membawa bukti. Anda harus membawa bayinah, dan bayinah itu adalah saksi. Siapa saksi Anda yang bisa menguatkan Anda bahwa perisai ini adalah milik Anda? Sayyidina Ali kemudian mengatakan, kedua putraku Hasan dan Husain saksinya. Kedua putraku Hasan dan Husain saksinya. Kita tahu siapa Hasan dan Husain. Ini adalah anak-anak yang terdidik di dalam naungan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sabdakan bahwa Hasan dan Husain, kedua cucuku ini adalah penghulu para pemuda penghuni surga. Tidak mungkin berdusta, tidak mungkin berbohong, tidak mungkin memberikan kesaksian palsu. Tapi hakim ini kemudian mengatakan, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya kesaksian anak untuk ayahnya tidak bisa diterima di pengadilan ini. Kesaksian anak untuk ayahnya, meskipun ayahnya adalah Amirul Mukminin, meskipun ayahnya adalah salah seorang yang dijamin masuk ke dalam surga, bahkan meskipun saksinya adalah cucu Rasulullah, bahkan meskipun saksinya adalah penghulu para pemuda penghuni surga, bahkan dalam pengadilan ini kesaksiannya tidak bisa kami terima. Maka kemudian hakim ini mengatakan, karena Anda tidak bisa mendatangkan bayinah, maka jika terdakwa bersumpah bahwa barang ini adalah miliknya, maka perisai ini akan jatuh di tangannya. Kemudian Hakim Shuraih mengatakan kepada orang Yahudi ini, apakah engkau bersumpah bahwa perisai itu adalah milikmu? Kemudian orang Yahudi ini bersumpah, saya bersumpah perisai ini adalah milik saya. Maka kemudian hakim memutuskan bahwa perisai ini adalah milik orang Yahudi ini. Hadirin yang dimuliakan, hakim ini, Qadhi Shuraih ini, bukannya tidak meyakini akan kebenaran dakwaan daripada Amirul Mukminin. Dia percaya bahwa Amirul Mukminin adalah orang benar dan perisai ini adalah miliknya, bahwa kesaksian Hasan dan Husain tidak mungkin berdusta. Hakim bukan. Hakim dari dalam hati mengetahui betul bahwa kebenaran adalah di pihak Amirul Mukminin. Namun keadilan harus ditegakkan. Siapa yang bisa membawa bayinah, bukti, maka dialah yang berhak untuk dimenangkan. Dan kalau tidak bisa, maka siapa yang bisa bersumpah, maka dialah yang dimenangkan. Hadirin, entah siapa yang paling mengagumkan di antara kasus ini. Di antara orang-orang yang terlibat di dalam kasus ini, kita tidak tahu siapa yang paling mengagumkan. Apakah seorang presiden yang kemudian tidak melakukan intervensi kekuasaan untuk mendapatkan sesuatu yang memang miliknya? Atau seorang hakim yang begitu polos, begitu jujur, tegak di atas keadilan, bahwa seperti inilah hukum ini.
Namun kemudian yang mengagumkan adalah apa yang terjadi. Allah Subhanahu wa taala kemudian menakdirkan dari peristiwa ini untuk kemudian membuka mata hati orang Yahudi ini betapa keadilan di dalam Islam adalah sesuatu yang harus dijunjung di atas kepala siapapun tanpa memandang bulu siapa mereka. Lalu kemudian dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya perisai ini adalah milikmu. Saya dapatkan dari seseorang yang mengatakan menemukannya lalu saya beli. Tapi saya, kalau ketika engkau mengatakan bahwa ini milikmu, saya yakin bahwa itu adalah milikmu. Akan tetapi hari ini saya menyaksikan betapa keadilan di dalam Islam ini. Itulah yang kemudian mendorong dia untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan, hari ini kita belajar sesuatu yang penting. Siapapun kita, ketika mendapatkan amanah kepemimpinan, meskipun hanya memimpin 2 orang, meskipun hanya memimpin beberapa orang, mulai dari presiden yang paling besar sampai kemudian turun yang paling kecil kepemimpinan dalam lingkup rumah tangga, berbuat adillah. Adillah hari ini untuk apa? Untuk mempersiapkan suatu hari di mana kita semua akan didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dibelenggu, dalam keadaan diikat. Lalu kemudian keadilan kita ketika kita memimpin akan datang untuk membebaskan kita, atau sebaliknya, naudzubillahi min dzalik, ketika kemudian kezaliman kita datang bukan untuk melepaskan ikatan kita, tapi justru untuk kemudian membinasakan kita. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat bagi kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun." Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ayuhal muslimun al-hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ya rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fa innana massana ad-durru wa anta arhamur rahimin. Rabbana inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata was salamata fi dinina wa dunyana wa akhiratina. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata was salamah fi dinina wa dunyana wa akhiratina. Allahumma 'izzal Islam wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dhammir a'da'ad din. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.